Halo, perkenalkan nama saya Jason Donovan Santoso dari Sistem Informasi Angkatan 2024. Kali ini saya menempuh mata kuliah pemrograman web lanjutan, yaitu di sini saya akan membahas mengenai project website Laravel untuk tugas UAS atau tugas praktek UAS. Di sini what if profession yang saya ambil adalah sebagai penjual alat musik atau musical instrument seller. Kemudian untuk e-commerce sendiri dari produknya itu saya menamai gudang musik karena gudang musik ini mencerminkan karya anak bangsa gitu ya. Oke, ini kita sudah sampai di praktek website atau praktisnya. Kita akan coba praktis gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di home-nya ini itu ada yang terbaru dari gudang musik, itu sini ada produk terbarunya. Kalau kita geser ada 3 produk. Oke. Terus di sini juga ada introduce mengenai gudang musik gitu ya. Ada slogannya juga. Di sini ada demo video dari salah satu gitar signaturnya John Petrucci, gitar 8 senar. Itu ini nih, Ernie Ball Music Man 8 String Red Cardigan. Ini merupakan produk terbarunya gitu ya. Di sini juga ada berbagai brand-brand yang bekerja sama dengan gudang musik, ceritanya seperti itu. Kalau kita klik dia akan langsung mengarah ke shop gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita input email, dia akan menjadi member dan mendapatkan 50% diskon gitu ya. Kemudian di sini kalau kita klik, dia akan langsung menuju ke sosmed yang diarahkan. Kira-kira seperti itu ya. Contoh aja. Kemudian di sini juga dia akan membuka tab baru ketika kita pencet. Gitu kira-kira. Nah, terus kita ke bagian shop. Di sini tuh ada list dari produk-produk gudang musik. Jadi ini kita bisa lihat gitu ya. Kalau ini adalah audio interface, ini adalah gitar pedal, ini ada electric nylon guitar, ada hollow body guitars, macam-macam gitu, banyak banget yang dijual di gudang musik. Kemudian kalau kita pilih di sini itu dia akan langsung mengkategorikan gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita search juga, itu misalkan kita mau search gitar, dia akan langsung mencarikan produk-produk yang berkaitan dengan gitar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita pencet juga, ini bisa mengarahkan ke instrumen-instrumen yang disarankan oleh gudang musik itu kira-kira. Nah, contoh juga kalau misalnya kita mau lihat produknya nih, misalkan contoh drum ini Bluetooth. Nah, ini merupakan mereknya. Terus juga di sini ada type daripada drum ini. Ini ada gambarnya. Sebenarnya bisa di zoom ya, cuman ini agak error sedikit. Ya, harusnya dia bisa di zoom. Nah, kemudian ini harganya gitu ya, 5 juta rupiah. Kemudian di sini ternyata dia udah out of stock. Kemudian di sini ada deskripsinya mengenai si drum ini. Sorry. Kemudian ini merupakan instrumen drum set gitu. Jadi drum set itu dia sudah semuanya ada gitu. Jadi ada dari tom, dari floor tom, dari kick, dari snare, dan juga simbol-simbolnya serta stand daripada drum set tersebut. Kemudian juga di sini dipublish pada 2014 oleh Ludwig Corporation. Dan tagnya ini dia kayak apa ya? Ini drum ini tuh lebih enak dipakai kalau misalkan di lagu-lagu jazz, pop atau rock, kira-kira seperti itu. Dan ya itu aja sih. Ini juga sama, harusnya dia langsung ngarah ya, itu benar. Dia langsung mengarahkan ke sosial media. Di sini juga ada kalau kita ke header ini, kita juga ada si login dan register. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau mau telepon tinggal telepon, ini nomor teleponnya. Kira-kira seperti itu ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Di sini saya memodifikasi beberapa fitur-fitur dan juga saya mengimplementasikan what if profession saya ke dalam website ini gitu ya. Nah, yang pertama itu saya mengubah URL address-nya menjadi instrumen gitu ya. Ini kenapa saya ubah, supaya alamat linknya itu terlihat bahwa ini tuh instrumen, bukan produk-produk yang lain. Jadi saya mengubahnya itu di web.php
Jadi saya ubah di root PLP dan juga root PDP gitu ya. Nextnya itu ada video page. Di sini saya tidak menggunakan aset atau template-nya, namun saya di sini menggunakan iframe. Ini saya tempel aja di bagian video box-nya. Nah, terus juga si iframe ini atau video box-nya ini dia bisa loop dan juga autoplay gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita refresh nih, dia menjadi autoplay. Dan ketika kita misalkan udah mau habis gitu ya videonya, nah itu bisa ngulang gitu, looping gitu. Jadi videonya kayak loop gitulah, berulang-ulang. Nah, next ya, di sini tuh ada PHP dan juga CSS source code-nya. Di sini di PHP-nya itu adalah di home.blade.php gitu ya. Ini udah ada code-nya. Saya menggunakan iframe. Kemudian di sini juga di style CSS itu saya pakai .banner strip video strip box. Ini untuk mengedit CSS-nya gitu ya, supaya dia jadi di tengah dan juga rata gitu. Sorry. Oke. Ya, kemudian di sini ada juga tag untuk detail produk. Di sini tag itu digambarkan sebagai ini alat musik itu mau dibawa kemana gitu ya. Misalkan mau dibawa untuk musik blues atau pop atau rock. Nah, itu saya menambahkan table tag dalam table produknya. Kemudian saya menambahkan algoritma ini untuk dia memproses data dan merespon dari si table tag ini gitu. Jadi ketika kita input sebuah teks gitu di tag, maka dia akan langsung ditampilkan di si halaman ini gitu ya, tag itu kira-kira. Nah, kemudian sama seperti type instrumen gitu ya, saya juga rubah. Yang tadinya ini kan author ya, jadi saya rubah menjadi instrument type gitu. Jadi saya menambahkan instrumen table di sini. Baru itu saya rubah di sini ya, di pdp.js itu menjadi instrumen agar mereka itu terhubung gitu. Ini sama nih dua-duanya di pdp.js dan juga plp.js. Kenapa saya rubah? Supaya mereka tetap terhubung gitu ya. Nah, untuk next saya merubah background slidernya itu menjadi warna putih. Jadi supaya ini matching sama foto. Ini karena si foto ini bukan PNG, jadi dia tuh kayak backgroundnya putih gitu. Jadi menurut saya harus diseimbangkan, jadi ini warnanya putih juga gitu. Saya merubah di bagian sini. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini image-nya itu sedikit agak dibesarkan. Supaya apa? Supaya itu bisa rata dengan teks yang di sebelahnya ini. Jadi instrumennya ini tidak jomplang ke atas, tidak jomplang ke bawah gitu. Jadi seimbang dengan teks daripada merek atau produk type-nya gitu. Saya sendiri mengubah di image one. Ini ubah image slidernya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kemudian untuk brand logo sendiri saya ini semua pure PNG ya, PNG file. Jadi saya masukkan ke dalam asetnya. Nah, karena saya nggak mau ribet, jadi saya pikir ini cuma diubah aja di sininya. Jadi B. Jadi B itu menandakan brand gitu ya. Ini merubah masing-masing file itu jadi B semua. Jadi ada B1, ada B3, B4, B5, itu tinggal taruh aja filenya, itu bisa langsung terkonek gitu ya. Dan kalau nggak salah saya di sini saya juga ubah limitnya itu jadi ada 9 gitu ya. Dan ini di partner count ini jadi 9. Tadi kayaknya kalau nggak salah cuma 5 atau 6 gitu. Dan ini saya ubah jadi 9. Nah, terus juga filenya jadi PNG supaya apa? Supaya mereka ini bisa masuk ke dalam brand logo ini gitu. Oke, yang berikutnya adalah social media link. Jadi ini sebagai contoh aja ya, kalau sosial medianya itu terhubung dengan link-link gitu. Jadi misalkan kita pencet Facebook, itu dia akan mengarah ke link sosmednya, kira-kira begitu. Dan di sini juga di footer, itu kalau kita pencet dia akan membuka tab baru.
dia akan langsung menuju ke sosial media yang kita pencet gitu, kita tuju. Nah, kemudian di sini ada PHP source code-nya, saya tinggal tempel aja linknya supaya bisa langsung menuju ke sosial media yang diinginkan gitu ya. Begitu juga dengan di sini sama sebenarnya. Kemudian saya juga copy image address dari link gitu ya untuk gambar-gambarnya. Baru saya implementasikan di cover bagian database gitu ya. Jadi saya input si linknya agar dia bisa ditampilkan seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk member page sendiri ini saya buat. Jadi kalau misalkan kita input email tuh, ini dia mendapatkan notifikasi kalau si customer itu dapat diskon 50%. Ini kayak contoh aja sebenarnya. Itu kira-kira seperti ini PHP source code-nya gitu ya. Terus kita menambahkan ini lagi modal pop-up untuk si pop-up tersebut di home.blade.php. Kemudian ini JS source code-nya, ini untuk bagian pop-up-nya, dan ini untuk sama sih untuk bagian pop-up dan klik daripada cancel gitu ya. Oke, ini CSS source code-nya kira-kira seperti ini. Oke, nah di sini juga saya menambahkan fitur terakhir. Ini tadi itu nggak bisa gitu ya. Nah, tapi ini sekarang kalau kita pencet itu menjadi instrument type. Jadi kita bisa milih kalau misalkan kita pencet di electric bus, dia mengkategorikannya di electric bus, begitupun seterusnya gitu ya. Pertama-tama saya mengubah daripada value dari optionnya. Misalkan contoh kalau electric guitar berarti value-nya itu electric guitar. Nah, di sini saya juga menambahkan class dan juga ID serta on change ini untuk bagian JS-nya gitu ya. Saya menambahkan supaya apa? Supaya ini bisa terhubung dengan JS gitu. Nah, kemudian ini kan sudah sesuai dengan data dari ID-nya kan, dari ID produknya. Kalau misalkan electric guitar berarti dia akan mengategorikannya di electric guitar, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk JS seperti ini, JS source code-nya itu saya merubah di sini menjadi item.instrument, lowercase juga. Nah, kemudian saya juga merubah di bagian sini di JS source code-nya itu untuk filter by select gitu, untuk filter kategori-kategori daripada alat musik atau type instrumen gitu ya. Kira-kira seperti ini source code-nya. Jadi nanti dia kalau dipilih dia akan seperti ini. Misalnya kita pilih audio interface, dia akan menampilkan sound card. Kalau misalnya kita pilih M, dia akan menampilkan M gitu ya. Referensi yang saya buat untuk website, untuk implementasi websitenya, di sini saya mengambil referensinya dari Swilly Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya hari ini mengenai project UAS website berbasis Laravel. Jika ada salah mohon maaf, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Nah, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Thank you.